Apa kabar semuanya? Senang saya mendengarnya, karena saya sendiri sedang kurang enak badan saat ini. Setelah memeriksakan tensi darah kemarin, dokter mengatakan kalau tekanan darah saya sedang turun. Mungkin akibat pola makan saya yang tak menentu belakangan ini. Baiknya memang saya istirahat di rumah. Dokter pun menganjurkan begitu. Namun seminggu yang lalu saya diberitahu untuk menjadi penggugat, mewakili masyarakat desa Gorbo atas perkara yang mereka ajukan ke persidangan. Mendadak memang, apalagi saya bukan tergolong orang yang gegabah mengambil suatu perkara untuk diajukan ke persidangan, termasuk perkara-perkara yang menurut hemat saya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan instansi hukum. Kalaupun perkara-perkara seperti itu sampai ke meja hijau dan saya yang harus mengajukan gugatannya, saya selalu berusaha membuat tuntutan paling masuk akal. Meski terkadang tuntutan paling ringan pun bila tak berada pada situasi yang sebenarnya, itu melukai nurani saya sendiri. Saya menyadari benar pandangan-pandangan orang pada saya. Di satu pihak banyak yang memuji, pun di pihak lain tak sedikit yang mencaci. Itu sudah saya anggap sebagai resiko dari pekerjaan ini. Anda ingat kasus penyekapan dan perkosaan yang terjadi 5 bulan yang lalu? Kasus penyekapan dan perkosaan yang menimpa anak perempuan seorang pemilik pabrik penggilingan padi terbesar di daerah sini yang bernama Denokita. Itu satu contoh saja, satu contoh dari banyak contoh kasus yang melukai nurani saya. Begini, semua orang di daerah sini mengetahui Denokita adalah gadis yang cantik, berkuliah di salah satu universitas swasta terkemuka di kota, dan juga ia gadis yang sangat beruntung, memiliki orang tua yang sangat kaya, bahkan terkaya di daerah sini, bernama Pak Masbre, seorang pengusaha banyak usaha dan pemilik puluhan pabrik. Yang terbesar adalah yang berdiri megah di selatan kota ini, pabrik penggilingan padi Masbre & Co. Begitu cantiknya Denokita, membuat siapa saja pemuda pasti ingin memikat hatinya. Ditambah ia keturunan orang kaya, maka lengkaplah kewajaran para pemuda menjadikan diri mereka para pendamba. Bahkan saya kira tidak hanya pemuda sebaya saja yang tergila-gila pada Denokita. Para lelaki tengah baya pun bandot-bandot tua, apalagi jagoan-jagoan hidung belang pada memimpikannya. Bisa dibayangkan bagaimana kisruhnya masyarakat sekitar sini begitu mengetahui kalau Denokita raib. Anda mungkin mengikuti perkembangan yang terjadi saat itu. Pak Masbre sampai mengimingkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan anaknya. Hingga 2 bulan kemudian, Denokita datang ke rumahnya, dibarengi dengan pengakuan ia akan kejadian yang membuat perang keluarga Masbre. Anda mungkin mengetahui pula dengan jelas kan, Pak Masbre mengajukan tuntutan hukuman mati pada pemuda bernama Rangsa dengan dakwaan telah melakukan penyekapan dan tindakan asusila kepada anak gadisnya hingga Denokita hamil. Bayangkan, hukuman mati. Alasannya tentu bisa dipahami dan didukung oleh banyak orang di masyarakat sini, yaitu Rangsa telah menghancurkan masa depan seorang gadis dan mencoreng nama baik Masbre. Dan saat persidangan, Anda menyaksikan sendiri bahwa masa depan seorang gadis, meski ia anaknya sendiri, menjadi nomor yang kesekian dari yang namanya
ujung kisah Deno kita tentu sudah Anda baca dalam media massa. Radewi sarjana hukum, jaksa penuntut umum yang mewakili keluarga Mas B memenangkan persidangan dengan gemilang. Betul begitu, bukan? Dalam kasus itu dan juga saat persidangan yang berlangsung, tidak ada yang melukai nurani saya. Karena seperti itulah keadaan yang terjadi saat itu. Karena begitulah skenarionya. Yang melukai nurani saya terletak pada keadaan yang sebenarnya atau pada skenario yang sebenarnya terjadi di luar gedung pengadilan itu. Apa Anda mengenal dengan baik siapa Deno kita? Tidak? Tidak kenal? Saya juga demikian. Karena saya tanggung jawab sebagai seorang jaksa melakukan penyidikan ke sana kemari untuk memperdalam kasus itu. Dan tahukah Anda hasilnya? Saya mendapati Deno kita tidak seperti yang kita sangka. Cantik, sekolah tinggi, berlimpah harta. Ya, itu benar. Itulah anggapan sebagian besar orang di sini. Tapi di kota tempat tinggal ia kuliah, bagaimana kehidupannya? Tahukah Anda? Tahu? Tidak. Ini yang membuat nurani saya terluka. Setelah saya selidiki lebih jauh, kehidupan yang dilakukan di kita di sana sungguh membuat hati saya miris, sedih. Seorang yang cantik, berlimpah harta, jauh dari pengawasan orang tua, ternyata karena tidak bisa menjaga dirinya dan nama baik keluarganya, akhirnya berlaku seenak udelnya. Amanat dari orang tua, entah ia simpan di mana, saya katakan amanat. Karena pasti orang tua siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan sosial mereka, pasti menitipkan amanat-amanat yang baik bagi anak-anaknya. Entah itu anaknya laki-laki ataupun perempuan. Keleluasaan yang dimiliki Deno kita tidak dia jalani dengan bijak. Kuliah? Ya, kadang-kadang. Itu terutama kalau ia sudah merasa sangat suntuk diam di rumah megah yang disediakan bapaknya. Deno kita kuliah? Ya, bila waktunya shopping, ngepub, bersolek-sol masih terlalu lama tenggang waktunya. Atau karena gengnya belum ada yang nyamper atau ngajak jalan, ya pasti ia akan kuliah untuk meluangkan waktu atau mengusir sepi. Lalu bagaimana dengan kewajibannya sebagai mahasiswa? Oh, tak perlu khawatir. Nilai bisa ia peroleh dengan mudah. Apalagi hanya sekedar mengerjakan tugas dari dosen. Ia tinggal nyontek dari temannya. Yang untuk nyonteknya pun masih nyuruh juga orang lain yang melakukan. Ia tinggal modalin beberapa lembar rupiah. Beres, sudah. Ia terlalu sayang menghabiskan waktunya yang berharga itu hanya untuk searching referensi, mencari sumber-sumber pengayaan kuliah, atau bahan-bahan mata pedoman mata kuliah. Cih, mana ia sudi. Kalaupun harus berada di depan komputer, ia lebih senang berbicara di sosialia, mengupdate status-status teralay, mengupload foto-foto ternarsis, tak peduli belahan pak atau benjolan payudara, ngotot ke sana kemari. Prinsipnya, makin durahan makin seksi, makin banyak jempol, makin asoy. Dan bila ia sedang galau, ia akan membuat status tergalau yang memukau. Apalagi ia dibekali bebek paling mutakhir, maka kapanpun, dimanapun, eksistensi peradaban FB wajib diikuti. Ia memang tak peduli. Berita yang ia lahap adalah berita-berita yang lagi kasmaran, bercinta di kosan, atau yang sedang berak di jalanan. Yang penting happy. Ia paham benar. Di seberang sana, mata-mata binal kaum Adam, tenggorokan-tenggorokan mereka yang menelan liurnya sendiri bertebaran bagai anjing buram, cekik, mengerubuni kotoran setengah kering. Oh, nurani bersungguh terluka. Ternyata pemuda bernama Rangsak itu yang akhirnya
menjadi kambing hitam. Padahal ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya terpesona pada perempuan yang salah. Dan di saat yang salah pula, ia terseret kasus yang diselimuti oleh skenario paling jitu. Anda tahu, Deno kita dalam 2 bulan masa kelenyapan kabarnya itu, ia sedang asyik maju di pulau surga bersama pemuda seberang yang ia kenal lewat dunia maya. Bosan. Itulah alasan sebenarnya yang membuat ia pulang. Tapi apa lanjut? Nasi sudah menjadi bubur. Benih dari birahi tak terkendali, kadu dia bawa sebagai piala. Sementara ia tahu orang tuanya tidak akan setuju dengan apa yang sudah ia perbuat. Ya, tak mungkin seorang Mas Bre yang kita kenal sebagai orang sohor di daerah sini rela tercoreng namanya oleh kelakuan anaknya yang sakit. Saya katakan sakit karena menurut sumber yang paling bisa dipercaya, Dino kita bahkan sudah hilang predikat darah semenjak ia SMA. Dan pesta-pesta birahi yang ia gelar di rumahnya di kota sudah seperti acara arisan ibu-ibu di daerah sini, rutin dan terus bergulir. Apa? Anda masih belum mengerti? Belum. Baik. Tapi ini rahasia. Bisakah Anda menyimpan rahasia? Terima kasih. Sudah lama saya ingin mengungkapkan hal ini supaya tidak terlalu menyisakan dada saya. Benar, keluarga Mas Bre meminta saya untuk mewakili mereka mengajukan gugatan kepada pemuda bernama Ramsa. Benar, akhirnya dia menjadi terdakwa dalam perkara itu. Benar, saya melakukan studi kasus yang mendetail untuk menangani kasus tersebut. Dan ada peristiwa lain yang sesungguhnya terjadi. Ketika saya mengetahui hal itu, saya berada di tepi kebimbangan. Saya mau mundur, namun bila itu saya lakukan, akan ada jaksa lain yang tetap melakukan dakwaan tersebut dan akan berakibat fatal bagi pemuda itu, hukuman mati, titik. Namun, bisa juga saya beralih fungsi menjadi pembela. Ya, bisa saja saya menjadi pengacaranya Ramsa, membela ia, mendampingi ia, berjuang bersamanya untuk menghadapi tuntutan keluarga Mas Bre. Toh, saya punya bukti-bukti yang kuat kok yang bisa meloloskannya dari jeratan hukum. Namun, saya juga mengenal sifat-sifat orang kaya, apalagi berkenaan dengan nama baik yang begitu diagung-agungkan oleh orang-orang semacam Pak Mas Bre. Bila itu saya lakukan, saya akan mengalami persidangan yang memakan waktu sangat lama. Tidak hanya di tingkat kota, tapi bisa merembet ke tingkat yang lebih atas. Saya yakin, sangat yakin, bila mereka kalah di sini, mereka akan mengajukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi. Dan bila di sana pun kalah, akan ada banding lagi ke tingkat yang lebih tinggi dari yang sudah tinggi itu. Dan akan terus begitu sampai tidak ada lagi batasan untuk yang namanya tinggi. Anda tahu, istilah untuk kata tinggi, setinggi apapun itu, bagi mereka hanya terletak pada berapa tebal lembar rupiah yang harus mereka selipkan, berapa digit angka yang harus mereka kirimkan pada suatu nomor rekening, itu saja. Dan semua itu adalah kendala bagi mereka. Toh harta mereka berlimpah kok, dan ruahnya pun tak bisa kita bayangkan meski dalam mimpi. Setelah sekian lama persoalan itu saya renungkan, saya punya ide yang saya rasa bila dilakukan dengan bijak akan menyelamatkan banyak pihak. Ya pihak pendakwa, ya terdakwa, juga pihak penyelenggara peradilan itu sendiri. Ide itu saya bicarakan baik-baik dengan Pak Mas Bre. Saya katakan, bila dakwaannya itu ingin terus disidangkan, saya bersedia mengajukan dan menjadi jaksa penuntutnya mewakili mereka, tapi dengan syarat yang harus ditepati, yaitu hasil putusannya nanti tak perlu dilaksanakan.
Dan eksekusinya kita samarkan dari pengetahuan masyarakat. Oh, tentu saja Pak Masbeh tidak setuju. Beliau menjadi berang dan kami beradu argumen cukup panjang. Namun, saat saya paparkan jati diri anaknya yang sebenarnya, serta bukti-bukti yang malah semakin menjatuhkan nama baiknya, akhirnya mesti terpaksa Pak Masbeh menyetujuinya. Jadi, benar, saya yang memenangkan sidang. Benar, terdakwa divonis hukuman mati, tapi tidak benar adanya eksekusi hukuman mati. Setelah vonis dijatuhkan, terdakwa kami bawa ke penjara, tapi itu tidak lama. Setelah situasi mereda dan animo masyarakat beralih pada isu-isu impor daging sapi, terdakwa kami bawa keluar dari kota ini. Dia kami permak wajah dan tubuhnya melalui operasi plastik yang dibiayai oleh Pak Masbeh supaya tidak dikenali oleh siapapun. Dia memang tidak mengerti apa yang terjadi karena kami tidak memberitahukannya. Saya hanya berpesan ketika saya menyuruhnya untuk pergi jauh. Ini kesempatan kedua yang diberikan untuk hidupmu. Jalanilah dengan tenang. Dan yang mengetahui rahasia ini cuma kami bertiga. Saya, Pak Masbeh, serta Hakim Hasrim yang waktu itu memimpin persidangan. Pak Hakim sendiri baru saya ceritakan kisah ini sebulan kemudian ketika saya memerlukan tanda tangan beliau untuk pengesahan surat pemindahan tahanan. Beliau kaget, tentu saja. Tapi kami bukan robot. Kami masih punya nurani dan rasa pri kemanusiaan. Kawan-kawan, begitulah cerita lain di balik kasus itu. Semoga Anda bisa merahasiakannya juga demi kepentingan banyak pihak, terutama untuk kelangsungan hidup seorang pemuda tak bersalah yang sekarang telah berganti nama, rupa, serta tempat tinggalnya. Maaf, mengapa saya jadi melatur begini? Seharusnya saya datang ke GSBO ini untuk bersastraria. Aduh, maaf, konsentrasi saya terganggu oleh SMS beberapa waktu yang lalu. Ada yang meminta saya untuk menangani perkara penggelapan anggaran proyek impor daging sapi yang dilakukan oleh oknum dewan itu. Dan saya tidak tertarik. Lagi pula kasus penggelapan uang anggaran yang dilakukan oleh oknum dewan itu, saya tidak terlalu optimis bisa berlangsung hingga tuntas. Anda pasti maklum, setiap ada kasus yang melibatkan orang-orang dari pemerintahan, semuanya selalu berakhir menjadi kabut. Dan kita sebagai pelaku peradilannya malah tampak seperti badut. Saya muak. Malahan, kalau saja tidak ada sanksi kepegawaian, saya tidak ingin menangani kasus-kasus macam itu. Kasus-kasus yang terlalu dicampuri oleh kepentingan penguasa. Rakyat kita bukanlah masyarakat yang bodoh. Tidak semua rakyat kita buta hukum. Mereka tahu, bahkan orang bodoh sekalipun mengerti mana dagelan, mana kebenaran. Dan sidang-sidang untuk kasus-kasus seperti itulah yang membuat saya malu menjadi pelaku hukum. Maaf, sungguh saya mohon maaf. Pembicaraan saya semakin tidak nyastra. Baiknya saya jadi penonton saja. Jadi terima kasih. Saya lupa, monolog tadi merupakan monolog Paus yang diambil dari penggalan naskah 8 terdakwa yang ditulis oleh Ari Kafin. Terima kasih.